Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi. Pendidikan guru penggerak. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Praktik percakapan coaching didamping oleh fasilitator Neni Iriani, calon guru penggerak angkatan 6 Desmiwati Santi Argo. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Sebagai seorang pendidik, Among dengan semangat kegurian Dayani melakukan pendampingan dengan coaching dalam semangat Among menuntun, memiliki paradigma berpikir dan keterampilan coaching. Kami mempraktekkan percakapan coaching dan memberikan refleksi secara bergantian sebagai coach dan coachee. Dengan menerapkan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sehingga kompetensi inti berupa kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan menggunakan model Tirta. Adapun langkah-langkah Tirta: pertama, tujuan; kedua, identifikasi; tiga, tentang aksi; empat, tanggung jawab. Praktik coaching action. Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Desni. Waalaikumsalam Bu Santi. Selamat sore. Gimana kabar Bu Desni sore ini? Selamat sore Bu Santi. Alhamdulillah kabar baik ya Bu Santi. Iya, alhamdulillah Bu Desni, kita diberikan kesehatan ya Bu Desni. Iya. Oleh Allah. Ya, ini tadi kan Bu Desni bilang, tadi pagi Bu Desni bilang ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan Santi. Ada apa nih Bu Desni? Apa yang bisa Santi bantu ini Bu Desni? Oke lah Bu Santi. Tapi ini sebetulnya rahasia kita berdua juga ya Bu Santi. Walaupun ini bisa juga rahasia umum. Oke. Gini loh Bu Santi. Ya. Sekolah saya itu kan termasuk sekolah penggerak. Jadi di sini telah melaksanakan kurikulum merdeka. Namun sebagai wakil kesiswaan banyak sekali di sini permasalahan terkait dengan perilaku peserta didik. Jadi di sini sekolah saya itu rendahnya motivasi belajar peserta didik, kemudian tidak mengindahkan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati terkait dengan menurunnya budaya positif yang selama ini kan sudah terjaga gitu. Kemudian di sini kalau kita lihat di segi pembelajaran yaitu banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah atau PR ya. Kemudian kehadiran tidak tepat waktu, pemakaian seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Jadi di sini banyak sekali peserta didik yang tidak peduli dengan lingkungan terkait dengan kebersihan. Begitu pula dengan tidak kooperatifnya wali murid atau orang tua gitu loh Bu Santi. Oh, komplit berarti ya Bu Desni. Komplit permasalahan peserta didiknya Bu Desni. Iya. Cukup sulit sekali. Jadi rasanya sekarang gimana loh Bu Santi?
sebetulnya yang mau dipikirkan kan yang akademik lagi kan. Ternyata sibuk juga ngurus-ngurus terkait dengan kedisiplinan. Nah, gitu yang membuat menjadi permasalahan rasanya Bu Santi. Iya, Bu Desni. Sulit sekali untuk diajak kompromi. Maklum anak-anak di daerah kita memang kayak gitu ya, Bu Desni. Anak-anak di sini itu macam-macam perangainya, Bu Desni. Mempunyai bermacam cara untuk mengambil perhatian kita, Bu Desni. Banyak faktor pendukungnya itu, Bu Desni. Lingkungannya, ada keluarganya, itu. Iya, jadi sebetulnya begini pula Bu Santi, saya pun selalu berusaha memperingatkan dengan berbagai cara. Mungkin kalau kita kan ada secara persuasi, pendekatan ya gitu ya Bu Santi. Ada juga kemarin udah agak kursif sedikit lah. Mungkin kalau di kita agak ada hukuman gitu kan. Tapi tidak juga ada perubahan gitu loh Bu Santi. Makanya saya bingung sekarang Bu Santi. Oh, gitu ya Bu Desni. Udah bermacam cara yang bukan. Namun nggak apa juga, nggak pas juga untuk anak-anaknya ya. Nggak pas juga untuk anak-anaknya. Bu Desni itu mau situasi anaknya yang seperti apa? Apa situasi yang diinginkan dari siswa Bu Desni di sekolah tersebut? Iya Bu Santi. Kalau saya tentu menginginkan gimana anak-anak saya di sekolah itu tetap mematuhi keyakinan kelas atau sekolah yang telah kita sepakati. Kemudian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Begitu pula tentang kehadiran, kalau bisa tepat waktu gitu Bu Santi. Kemudian terkait dengan kemarin sudah bahas budaya positif, yaitu peduli dengan lingkungan. Kalau bisa minimal gitu yang di lingkungan kelas adalah dia mengutamakan kebersihan gitu loh Bu Santi. Itu sebetulnya yang saya harapkan dari siswa saya gitu Bu Santi. Oh, jadi Bu Desni ini ingin peserta didiknya berperilaku seperti sesuai dengan keyakinan sekolah ya Bu Desni. Keyakinan kelas dan yang sudah kita... Oh ya Bu Desni. Kira-kira strategi yang seperti apa mungkin yang bisa Bu Desni laksanakan kalau gitu? Ya kalau gitu Bu Santi kayaknya memang seakan penguatan kembali gitu Bu Santi terhadap keyakinan kelas atau sekolah yang sudah kita sepakati. Yang kemudian kita pajang di setiap sudut kelas, tentu ada kerjasama dengan wali kelas. Kemudian adanya pembinaan perkembangan peserta didik. Tentu kita mulai dari yang terkecil dulu, atau dari awalnya tentu guru yang masuk di kelas tersebut. Guru mata pelajaran gitu Bu Santi. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan koordinasi dengan wali kelas. Dari wali kelas nanti kita ada kalau ada permasalahan siswa nanti terlanjut dengan guru BK atau bimbing kostum. Baru nanti kaitannya dengan wakil kesiswaan yang tidak kalah penting lagi tentu berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Mungkin saat sekarang ini menggalakkan grup WA kelas atau parenting kelas. Nah, itulah yang sudah saya lakukan gitu Bu Santi. Kalau menurut Santi itu sudah ide dan penerapannya sangat bagus sekali itu Bu Desni. Sudah mantap sekali rasanya itu yang Bu Desni lakukan. Mungkin kira-kira ada strategi lain mungkin yang bisa Ibu Desni masukkan ke dalam keyakinan atau sekolah terkait kedisiplinan peserta didik Bu Desni? Iya betul Bu Santi. Yang kemungkinan saya akan lakukan lagi Bu Santi mungkin terkait di sini berkolaborasi dengan komite kayaknya di sini Bu Santi, komite sekolah. Tentu kita nanti menyampaikan permasalahan ini dengan komite sekolah terkait dengan kedisiplinan siswa gitu. Begitu ya, iya Bu. Ya. Bagus itu Bu. Iya. Ini merupakan sebuah strategi ya Bu Desni, strategi yang tepat sekali untuk Bu Desni terapkan di sekolah dalam rangka untuk kedisiplinan peserta didik Bu Desni. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama. Selama ini apa langkah yang sudah Bu Desni tempuh untuk memperbaiki situasi tersebut Bu Desni? Oh, iya. Yang selama ini loh. Oke. Jadi Bu Santi tadi itu mungkin skop kita terkait di lingkungan sekolah baru ya Bu Santi. Ya. Saya mungkin akan lebih mengembangkan lagi ke arah yang lebih luas. Ternyata di saat jam istirahat gitu loh Bu Santi, anak didik saya ini sering itu keluar di lingkungan masyarakat. Jadi mungkin tepatnya di sini saya akan melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP atau Pamong Praja.
di kabupaten ya, karena kita sekolah di kabupaten, terkait dengan pendisiplinan peserta didik. Jadi bisa jadi nanti di saat di luar jam pembelajaran dia berada di luar, itu kami serahkan kepada pihak Satpol PP. Itu ide yang bagus itu Bu Desni. Sudah mantap itu Bu Desni. Semua pemangku kepentingan itu kita kita berdayakan stakeholdernya Bu Desni ya. Iya. Kira-kira kapan ini Bu Desni rencana ini akan dimulai gitu loh, akan Ibu Desni laksanakan? Oke. Sebenarnya ini sudah saya mulai ini Bu Santi. Namun mungkin untuk semester depan, berarti bulan Januari ya, mungkin akan lebih diperkuat lagi. MOU secara secara formal kayaknya lagi nih Bu Santi. Ya, biar lebih kuat, Bu, biar lebih lebih kuat, pengakuannya itu lebih pas, Bu. Ada pengakuan dari pihak gitu. Iya. Sekarang setelah Ibu Desni berbagi cerita ini, gimana perasaan Bu Desni sekarang? Rasanya gimana perasaannya? Kalau perasaan sekarang alhamdulillah sangat senang loh Bu Santi, karena saya telah menemukan solusinya yang ada pada diri saya sendiri gitu. Terima kasih ya Bu Santi. Ya berarti ini udah sebuah jalan yang mantap sekali untuk Bu Desni tempuh dalam menghadapi kedisiplinan siswanya di sekolah itu Bu Desni. Oke. Ya itu saja ya Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Bu Desni. Bagaimana kabar Bu Santi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Desni, baik. Ngomong-ngomong, ada apa nih Bu Santi? Chat tadi malam, ada yang perlu dibantu? Oh iya Bu Desni. Santi sebenarnya ada yang mau minta tolong sama Bu Desni ini. Akhir-akhir ini Bu Desni, Santi itu sering merasa agak berbeda loh Bu Desni. Agak berbeda dari yang biasanya Bu Desni. Apa nih yang berbeda? Perasaan Bu Santi sama aja dengan yang sebelumnya? Maksudnya gini loh Bu Desni. Akhir ini Santi itu sulit loh Bu Desni untuk berkonsentrasi saat mengerjakan tugas ini. Pikirannya udah kemana-mana gitu. Udah kemana-mana, nggak sedang di tugas itu. Ketika Santi ngerjain tugas ini, pikirannya udah nggak di situ. Sedang mengerjakan tugas ini, yang lain lagi yang terpikirkan. Jadi serba bimbang nih jadinya Bu Desni. Oh iya Bu Santi. Apa yang mengganggu pikiran Bu Santi? Kok bisa seperti itu? Santi mungkin ini ya Bu Desni, mungkin karena akhir-akhir ini kita dihadapkan pada mungkin banyak tugas ya Bu, tugas kita kan banyak akhir-akhir ini. Mungkin karena ini juga mungkin Santi kesehatannya akhir ini juga agak down karena tugas-tugas kita yang banyak itu Bu Desni, mungkin karena itu Bu Desni. Oh begitu ya Bu Santi. Memang akhir-akhir ini banyak tugas-tugas Bu Santi. Apalagi saat ini adalah di akhir semester, kita disibukkan dengan penilaian akhir semester. Oh iya Bu Desni, masalahnya begini Bu Desni, tugas itu kan tugas yang Santi sampaikan ke Bu Desni tadi itu bukan tugas Santi saja Bu Desni, ini juga kawan-kawan sekolah itu juga pada minta tolong diisikan penilaiannya Bu gitu. Kepala sekolah juga minta tolong, jadi Santi serba salah, diterima enggak, kalau diterima tugas yang diberikan itu jadi enggak kuat. Kalau ditolak takutnya mengecewakan teman dan kepala sekolah itu sendiri. Ya, gimana itu loh Bu Desni? Iya. Oh, serba sulit juga ya Bu Santi. Nah, Bu Santi ingin bagaimana sih sekarang sebenarnya? Santi itu ingin apa Bu Desni? Ingin seperti yang dulu lagi lah Bu Desni. Bisa konsentrasi penuh kepada tugas-tugas yang Santi hadapi, bisa berkonsentrasi, dapat tugasnya terselesaikan dengan baik, itu sama kayak dulu lagi Bu Desni. Ini pikiran jadinya. Oh iya, biar fresh kayak dulu lagi ya Bu Santi. Oh iya, ya, sebelumnya pernah nggak
Bu Santi mengalami hal yang sama seperti ini? Pernah juga Bu Desni, tahun-tahun sebelumnya pernah juga Santi ngalamin yang kayak gini. Oh iya. Kalau begitu, bagaimana cara Bu Santi mengatasi masalahnya dulu? Kalau dulu itu kan tugas kita nggak sebanyak yang sekarang nih ya Bu Desni. Kalau dulu itu Santi itu membuat daftar tugas Bu Desni. Tugas-tugas yang banyak itu Santi kelompokkan. Kemudian Santi buat daftar tugasnya. Mana tugas yang utama, yang mendesak Santi kerjakan terlebih dahulu. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu. Berdasarkan kebutuhan dan waktu penggunaannya gitu loh Bu Desni. Kalau dulu. Iya. Bagus ya, berarti Bu Santi udah menemukan solusinya dulu ya. Nah, sekarang mungkin ada nggak cara lain untuk mengatasi masalah ini Bu Santi? Kalau menurut Santi, sepertinya bisa ya Bu Desni. Cara lainnya itu mungkin Santi bisa itu ya Bu Desni, bisa berkoordinasi dengan sekolah mungkin Bu Desni. Iya. Itu kolaborasi dengan teman-teman di sekolah tentang tugas-tugas yang sedang dihadapi yang seperti itu tadi Bu Desni. Iya. Ide yang bagus itu Bu Santi. Itu kan hitung-hitung kita penerapan materi guru penggerak ya Bu Santi, di mana kita punya kolaborasi. Kira-kira kapan nih rencana Bu Santi untuk memulainya? Kalau menurut Santi itu adalah sebuah yang terbaik Bu Desni, jalan ke solusi yang terbaik. Mungkin kalau dipikir-pikir lebih besok juga bisa dimulai ya Bu Desni. Kalau ya mulai aja besok kan lebih cepat kan lebih baik Bu Desni. Mantap ya, Bu Santi ini. Iya. Setelah saya mengcoach Bu Santi sebagai coachee gitu. Oh gitu. Setelah kita melaksanakan proses coaching ini, gimana perasaan Bu Santi? Atau apa yang Bu Santi rasakan gitu? Iya, alhamdulillah Bu Desni. Sebenarnya yang kita bincang-bincangkan ini ada juga dalam pemikiran Santi, tetapi belum ada penguatan dari teman. Itu rasanya nggak berani juga ambil langkah sendiri gitu. Alhamdulillah setelah ada penguatan dari Bu Desni, setelah bincang-bincang kita ini, rasanya itu udah lebih kuat loh, lebih kuat di dalam diri Santi. Ya memang begitulah yang terbaiknya seharusnya gitu. Ada penguatan dari Bu Desni tadi kan Bu Desni terkait masalah Santi. Tuh. Oke. Gini loh Bu Santi. Setelah tadi Bu Santi menjelaskan gimana kiat-kiatnya selama ini bisa dikatakan tidak konsentrasi ya. Mungkin banyak ilmu-ilmu yang bisa Bu Santi peroleh mungkin di sini. Karena tadi Bu Santi udah bisa memprioritaskan tugas ya, mana yang dahulukan gitu. Ya benar sekali. Ada kendala nggak kemarin Bu Santi dengan melaksanakan tindakan? Oke. Apa tadi Bu Desni? Kendala apa kata Bu Desni? Tadi kan sudah bisa itu Bu Santi. Memprioritaskan. Kalau kerja mana yang dahulukan, tugas itu. Nah, kedepannya lagi gimana nih Bu Santi ini? Kedepannya seperti yang kita bicarakan tadi Bu Desni, memang sebaiknya itu kita itu memilah-milah lah sebaiknya Bu Desni. Ada tugas ini yang dahulu, ini yang kemudian, ini tugas teman mungkin ya Bu Desni. Mana yang dia pandai kita biarkan saja dia yang mengerjakan gitu ya Bu Desni. Supaya tugasnya nggak menumpuk ke kita gitu. Oh iya. Betul, iya berarti dari penjelasan Bu Santi tadi, ternyata Bu Santi telah menemukan inilah kompetensi Bu Santi gitu. Kalau tadi dengan alasan tadi yang macam-macam kan, ternyata Bu Santi telah bisa menemukan sendiri. Oh ternyata inilah tindakan Bu Santi. Mantap ini Bu Santi. Terima kasih Bu Desni. Ya, sama-sama. Ya Bu Desni. Assalamualaikum Bu Desni. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Santi.